Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang serta webinar Forum Diskusi Relawan Jokowi untuk edisi yang ke-9. Pada siang hari ini kita mengambil tema KSP versus KLB Partai Demokrat. Seperti itu. Sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar, akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan webinar kita pada siang hari ini. Adapun webinar yang pertama akan disiarkan secara langsung di Facebook Sekjen Agama Cinta, dan juga webinar ini akan direkam serta diupload di channel YouTube kita, yaitu Agama Cinta Official. Jangan lupa kepada seluruh peserta untuk klik like, share, dan juga subscribe channel Agama Cinta Official. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup webinar FDR Jokowi edisi 9. Webinar ini juga akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian narasi dan juga opini oleh para narasumber. Sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, langsung saja kami berikan kepada Gus Soleh MZ selaku inisiator Forum Diskusi Relawan Jokowi untuk memberikan pengantar kata webinar kita pada siang hari ini. Kepada Gus Soleh MZ kami persilakan. Di-unmute dulu Gus, monggo. Tes 1, 2, 3. Oke, mantap suaranya. Siap. Udah dicek sound semuanya, Mas Nur? Udah Gus, udah mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebinekaan, salam Pancasila, salam juang relawan Jokowi merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka menghadiri webinar FDR Forum Diskusi Relawan Jokowi edisi ke-9. Pada edisi ke-9 ini kita mengambil tema yang sangat kontroversial, yaitu tentang kedudukan Pak Muldoko selaku Kepala KSP, maka kita sebut dengan KSP, dan bola panas KLB Partai Demokrat. Mengapa tema ini kita ambil? Sebab kita para relawan Jokowi, kalau boleh saya meminjam istilah ayat dalam Al-Quran, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan dengan kita memiliki seorang presiden yang luar biasa seperti Bapak Jokowi ini. Nggak ada dalam benaknya kecuali kerja untuk Indonesia maju. Kecuali kerja. Bagaimana Indonesia yang kaya raya dengan alamnya ini bisa sejajar dengan negara-negara yang maju lainnya. Alhamdulillah, semenjak dipegang pemerintahan Presiden Jokowi, yang mana negara kita Indonesia dulu dikatakan, bisa jadi dikatakan negara berkembang ataupun setengah terbelakang kan gitu. Sekarang ini sudah naik peringkat. Kita di atas negara berkembang, bahkan hampir sama dengan negara-negara maju. Mudah-mudahan di dalam kepemimpinannya Presiden Jokowi ini bisa seperti negara Cina, yang mana negara Cina ini dulu kita kenal. Makanya orang-orang Cina ada di mana-mana karena penduduknya banyak, negaranya miskin. Alhamdulillah, setelah adanya reformasi yang ada di Cina, negara Cina maju berkembang pesat,
bahkan membuat negara-negara Eropa dan negara Amerika menjadi ketar-ketir karena kemajuan daripada negara Cina ini. Dulu sering sekali kita dengar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, sepanjang mata kita memandang itu ijo royo-royo. Alhamdulillah di zaman Pak Jokowi ini sepanjang mata kita memandang bukan hanya ijo royo-royo saja, tapi plus infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote dikerjakan sangat luar biasa oleh Presiden Jokowi. Yang terkini adalah di NTT, alhamdulillah dibangun beberapa bendungan. Di Papua yang dulu katanya anak tiri, sekarang benar-benar menjadi anak emas. Pembangunan infrastruktur digebyar di mana-mana. Daerah-daerah perbatasan kita dulu bisa dikatakan perbatasan kita ini nggak jelas di mana tempat letak batasnya. Alhamdulillah di zaman Presiden Jokowi ini perbatasan kita tidak kalah bergengsi dengan perbatasan negara sebelah. Semuanya ini adalah keinginan kuat dari sang presiden yang berpikir untuk kemajuan Indonesia. Akan tetapi semuanya ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya goodwill, tanpa adanya kemauan seluruh daripada pembantu-pembantu Presiden Jokowi. Termasuk yang di dalamnya yaitu yang setingkat menteri, kepala kantor atau kepala staf presiden ini. Di saat COVID-19 yang mana presiden kita sangat luar biasa berpikir bagaimana negara yang 260 penduduknya ini tidak terpuruk, maka diberikan bantuan-bantuan meskipun di sana ada salah satu menteri yang mengkorupsi daripada bantuan tersebut sehingga partainya juga ikut malu. Bukan hanya itu, Presiden Jokowi berpikir dengan 260 juta penduduk ini yang mana dengan adanya pandemi COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik, negara ini bisa bangkrut. Penularan penyakit ada di mana-mana. Presiden kita berpikir pagi, siang, malam. Bagaimana caranya agar bisa pulih dari pandemi COVID ini? Salah satunya yaitu dengan ikhtiar adanya vaksinasi. Negara-negara lain belum mendapatkan vaksin. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah mendapatkan jutaan vaksin. Dan luar biasa, salut bangga kami kepada Presiden Jokowi. Dikontrol langsung dengan mata kepalanya sendiri. Di pasar-pasar yang penyuntikan yang ada, baik di Jakarta yang terjadi di Tanah Abang dan lain sebagainya, dikontrol langsung. Tokoh-tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal ditinjau langsung. Ke Jawa Tengah, mulai dari Jogja, ya, para seniman langsung ditinjau di situ penyuntikan massalnya. Dari Jogja langsung terbang ke Semarang. Luar biasanya presiden kita. Nah, sementara kita dipertontonkan oleh seorang kepala staf kepresidenan yang disibukkan dengan urusan pribadi dirinya, yaitu apa? Mengurusi adanya partai yang kata anak-anak pesantren wala yamutu wala yahya, ya, yang mana kondisi partai tersebut saat ini ya sebenarnya sudah diambang batas minimal. Kalau kata anak-anak pondok wala yamutu wala yahya, mati segan hidup tak mau, ya. Gara-gara adanya KLB ini menjadi ratingnya naik lagi. Nah, kami selaku pejuang-pejuang Jokowi mulai 2014 berjuang menghimpun kiai-kiai pinggiran di Jawa Timur sampai juga saat ini setia untuk mendampingi Presiden Jokowi, setia mengawal Presiden Jokowi. Meskipun kami tidak mendapat jabatan,
Karena apa? Karena yang kami lihat begitu luar biasanya Presiden Jokowi ini membangun Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita pasca reformasi senantiasa bicara bahwa negara kita negara agraris, harus adanya apa? Harus bisa menjadi penyandang pangan dunia. Dengan negara agraris ini, semuanya hanya akan menjadi mimpi tanpa adanya presiden seperti Presiden Jokowi ini dengan mewujudkan bendungan-bendungan yang luar biasa baik di Jawa maupun luar Jawa. Ini adalah bekal yang sangat luar biasa untuk anak cucu kita, ya. Maka dari itu pada kesempatan ini hati kami terus terang merasa terusik, yang mana lingkaran istana terganggu dengan adanya seorang kepala staf kepresidenan yang disibukkan dirinya di tengah pandemi begini dengan KLB Partai Demokrat ini. Maka sedikit pun, tidak secuil pun kami benci kepada Pak Muldoko, tidak. Kami adalah orang yang bangga dan hormat kepada Pak Mul. Cuman janganlah kehormatan kami ini selaku pejuang-pejuang Jokowi merasa terusik dengan ulah yang dipertontonkan mau tidak mau karena hidup dan berada di lingkaran istana. Banyak sekali dari kelompok-kelompok sebelah, dari grup teman-teman Gus, bukan yang dari alumni Tebu Ireng, ya, tapi yang dari alumni teman-teman Gontor ini nyinyirin luar biasa bahwasannya katanya istana apa merebut partai orang lain. Lah kita ini kan ketawa, mau mengelak juga sulit. Masalahnya beliaunya berada di lingkaran istana. Sebagai pengantar daripada diskusi kami ini, sekali lagi kami mohon dengan hormat, tolong bantulah Bapak kami, bantulah Presiden Jokowi ini, ya. Janganlah Bapak kami, Presiden kami, Pak J kami keliling keluar masuk pasar mengontrol secara langsung agar bangsa ini bangkit daripada pandemi COVID-19. Dari berbagai sektor, kelompok lintas agama, kelompok seniman, kelompok orang-orang pasar, kelompok-kelompok wartawan. Beliau datangi dan tinjau langsung agar benar-benar vaksin ini dapat berjalan efisien. Mohon Bapak, Pak Mul, dampingi beliau. Kalau perlu, diperkuat lagi, diperhebat lagi pekerjaan Pak Jokowi ini. Jangan disibukkan dengan urusan pribadi Bapak. Sebaiknya kalau memang Bapak lebih menyibukkan dengan KLB Demokrat ini daripada teman-teman relawan ini kecewa kepada Bapak. Dalam artian memberikan suatu bentuk kritikan di zaman demokrasi ini. Bukan berarti kami benci kepada Bapak. Tetapi kami rasa sayang kami kepada Presiden Jokowi sehingga webinar ini kami gelar. Tidak ada maksud tujuan lain kami. Terus terang webinar ini kami adakan satu karena rasa cinta kami kepada Presiden Jokowi agar jangan sampai lingkaran istana namanya jelek karena ulah 1-2 orang dengan adanya partai yang sudah mau masuk menjadi partai gurem ini. Tidak berpanjang lebar, karena di sini kami hadirkan beberapa senior-senior kami para relawan, ya, mulai Bang Rudi, ada Bang Yanes, ada Bang Noel, ada Bang siapa lagi? Ada Bang Petrus Celestinus, ada Bang Boni Hargan, dan juga ada Bang Arkam Azikin. Mudah-mudahan apa yang menjadi suara hati kami para relawan Jokowi ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Bapak Presiden Jokowi agar, ya, kita tahu karakter daripada Presiden Jokowi ini. Orangnya nggak mau rame, orangnya nggak banyak bicara. Kita selalu dengan Pak Jokowi ini seperti
pepatah kata orang Jawa, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Rame ing gawe, ya, banyak bekerjanya, ya, sedikit sekali berbicara, sedikit sekali mengambil kepentingan, tapi kerjanya yang diutamakan. Kami minta semua pejabat-pejabat setingkat menteri maupun menteri, ya, hendaklah ikuti kinerja Pak Jokowi ini, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sedikit bicara, sedikit kepentingan, justru yang banyak adalah kerjanya untuk Indonesia maju. Demikian dari kami. Mari kita ikuti para narasumber-narasumber kita, relawan-relawan Jokowi yang senior ini, yang mana pemikirannya sangat luar biasa. Dengan adanya webinar ini, pro kontra banyak, ya, berseliweran di kami. Tidak ada asap, maka tidak akan ada api. Kalau tidak ada suatu bentuk perbuatan yang menimbulkan pro kontra, maka tidak akan ada para relawan yang bersuara, ya. Kalau bapak-bapakku, para menteri ataupun yang setingkat menteri berbuat baik untuk bangsa dan negeri ini, maka kami semua para relawan mendukung, bukan hanya 100%, 1000%, ya, demi kemajuan Indonesia, demi kesuksesan daripada pemerintahan Jokowi. Demikian dari kami. Terus salam juang para relawan Jokowi. Kawal dan dukung terus Presiden Jokowi hingga 2024. Terima kasih. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Soleh yang telah memberikan pengantar pada webinar kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, webinar ini akan dipimpin ataupun dimoderatori oleh abang kita semua, yaitu Abang Mohardi Karyanto. Kepada Abang Mohardi Karyanto kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul. Terima kasih juga kepada Gus Soleh, inisiator dan sekaligus koordinator forum diskusi ini. Sungguh bahagia pada hari ini FDRJ mengadakan webinar dengan topik KSP dan bola panas KLB Demokrat. Seperti kata Gus Soleh tadi, kita cinta kepada Pak Muldoko, tapi cinta kami kepada Jokowi jauh lebih besar. Karena beliau adalah masa depan dan dambaan anak cucu kita. Baik para narasumber dan peserta webinar kali ini, saya sudah menulis untuk referensi, yaitu SBY bersiasat, Jokowi terjerat oleh KLB Demokrat. Kalau berkenan silakan dibaca dan diklik. Pada siang hari ini yang akan tampil sebagai narasumber seperti tadi dikatakan oleh Gus Soleh, ada 6 tokoh-tokoh kita. Yang pertama dan tidak asing lagi adalah Bapak Rudi S. Kamri, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, yang YouTube-nya sering kita tonton. Kemudian Bapak Petrus Celestinus, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia, seorang pengamat dan praktisi hukum. Dan yang ketiga, Bapak Boni Hargen, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, dan juga dosen kita dari Makassar sana, Dr. Arkam Asikin, sebagai pengamat politik dan Hankam. Kemudian yang tidak kalah kita tunggu-tunggu, yang baru saja menjadi komisaris utama, Bapak Immanuel Ebenezer, yaitu Ketua Umum Jokowi Mania. Yang terakhir, yang selalu bersemangat, Bung Yanes Joshua Fran, walaupun jauh dari Medan sana. We love Jokowi. Ikut menutup acara webinar ini. Baiklah, untuk tidak berpanjang kata, kepada Pak Rudi S. Kamri, kiranya Pak Rudi sudah hadir? Ya, bagus, kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat
Gus Soleh dan sahabat-sahabat semuanya, ini luar biasa, masih bersemangat mendukung Presiden Jokowi, dan saya tertarik waktu diajak oleh Gus Soleh karena topiknya saya sangat concern, bahkan saya membuat postingan hampir 3 atau 4 postingan yang menyangkut hal ini. Sahabat Indonesia dan para peserta webinar kali ini, saya menyimak dengan seksama apa yang dikatakan oleh Gus Soleh, dan saya setuju 100%. Sebetulnya begini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat gambar besarnya, the big picture yang terjadi saat ini. Sekali lagi harus saya berikan koridor bahwa saya tidak dalam rangka peduli dengan Demokrat, SBY atau AHY, itu di luar konsen saya. Dan saya juga tidak peduli dengan Pak Muldoko. Saya juga tidak terlalu mengenal, hanya beberapa kali ketemu, dan bagi saya tidak menarik untuk harus saya kenang. Gitu. Konsen saya hanya 2. Yang pertama adalah saya konsen terhadap kita harus menjaga yang namanya fatsun politik atau etika politik di tanah air ini. Yang kedua, sahabat Indonesia sudah tahu semua bahwa saya sangat peduli dengan imbasnya terhadap Presiden Jokowi. Nah, ini saya mulai dengan paparan singkat saya bahwa kalau yang terjadi di Partai Demokrat itu dilakukan oleh Muldoko atau siapapun, tapi orang ini tidak masuk dalam kabinet Pak Jokowi, saya mohon maaf tidak peduli. Karena itu bagi saya Partai Demokrat, mungkin teman-teman sudah sering melihat postingan saya atau tulisan saya, termasuk partai yang sering saya kritisi. Nah, problemnya adalah Pak Muldoko ini ada di lingkaran terdekat Presiden. Ini yang saya sayangkan gitu ya. Ini berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu pasti berimbas kepada Presiden. Pak Muldoko boleh bercuap-cuap, berbusa-busa ngomong bahwa jangan libatkan Pak Jokowi, jangan libatkan Presiden. Itu kan sangat kekanak-kanakan dan omongan yang bagi saya tidak dewasa dan tidak major. Gitu. Begini Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini jabatan seseorang pasti melekat dengan perilaku individu yang bersangkutan. Nah, ini menurut saya Pak Muldoko ini bermain api. Problemnya adalah yang pertama dia bukan kader Demokrat gitu ya, kemudian melakukan sesuatu dan manuver-manuver dan akhirnya sekarang jadi ketua KLB Demokrat. Dan yang paling penting Pak Muldoko ini sudah mencitrakan dirinya sebagai orang yang sangat tidak konsisten. Dan mungkin lebih kasar lagi saya katakan Pak Muldoko telah melakukan kebohongan publik. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat pada awal gonjang-ganjing Partai Demokrat itu kira-kira sebulan yang lalu, pada saat AHY menembakkan peluru yang nyasar ke istana, Pak Muldoko dengan gegap gempita tapi dengan normatif menolak bahwa dia tidak terlibat, tidak tahu menau, dan itu terjadi terus-menerus. Bahkan yang terakhir pada waktu Pak SBY menyampaikan langsung menyebut nama KSP Muldoko, Pak Muldoko pun masih mengelak. Nah, ternyata apa yang dikatakan Pak Muldoko itu berbeda dengan apa yang dilakukan. Kita tahulah, semua orang yang hadir di sini tahu semua bahwa mempersiapkan KLB itu bukan ujuk-ujuk. Kemudian hari ini KLB lalu ditembak siapapun yang datang, nggak mungkin. Pasti sudah by design direncanakan dengan matang. Artinya apa? Artinya Pak Muldoko telah melakukan kebohongan publik kepada kita semua. Pada saat seseorang melakukan kebohongan publik, bagi saya orang itu secara tidak sadar telah melecehkan akal sehat kita. Ini yang membuat saya agak tersinggung dan marah dengan apa yang dilakukan Pak Muldoko itu. Yang kedua, yang seperti saya sampaikan tadi,
Pak Muldoko telah melanggar etika politik yang sangat serius. Bapak Ibu sekalian, apapun terjadi, apapun ketidaksukaan kita atau tidak empati kita terhadap Partai Demokrat, tapi kenyataannya secara realita Partai Demokrat adalah partai yang resmi, sah, dan diakui oleh negara. Bahkan mempunyai perwakilan di parlemen, mengikuti pemilu, sah tercatat di negara. Bagaimana mungkin partai yang sah, legal, diakui oleh negara, tiba-tiba diserobot begitu saja oleh orang luar. Jadi sangat tidak masuk akal bagi saya. Jadi dalam perspektif saya, dalam akal sehat saya, apapun alasannya seorang Muldoko dan kawan-kawan, saya katakan dan kawan-kawan, karena dalam kenyataannya saya tahu banyak juga relawan Jokowi yang mendukung Muldoko ini. Jadi mereka sempat marah dengan apa yang saya sampaikan, tapi apapun alasannya, apapun pembenarannya, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seseorang itu menyerobot rumah tangga orang lain. Kecuali keluarga itu ada tindakan pidana. Ini yang tidak. Ini benar-benar bagi saya adalah suatu tindakan yang sangat-sangat tidak etis yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi di lingkaran terdekat presiden. Nah, ini yang terjadi, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah imbasnya kepada presiden. Pasti. Bapak Ibu melihat pada saat Pak SBY konferensi pers pasca KLB di Deli Serdang, beliau selalu menyebutkan namanya KSP Muldoko. Bukan Jenderal Muldoko atau Muldoko saja, tapi KSP Muldoko. Ini ada makna yang tersirat yang disampaikan oleh Pak SBY adalah beliau mengatakan bahwa Muldoko ini adalah seorang KSP, melekat dalam satu paket. Artinya apa? Secara tidak langsung Pak SBY menembak istana. Nah, ini yang membuat saya gundah. Karena saya sebagai pendukung Pak Jokowi dan yang memilih Pak Jokowi dan bersama dengan kawan-kawan semua membela Pak Jokowi, mempunyai kepentingan agar agenda kerja Pak Jokowi ini bisa sukses sampai akhir jabatan beliau tahun 2024. Tidak boleh ada gangguan apapun, menteri-menteri atau siapapun harus mendukung, membantu presiden, bukan sebaliknya malah membebani. Dan menurut saya, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko ini membebani presiden. Beberapa hari yang lalu saya dapat konfirmasi A1 dari lingkaran terdekat presiden yang bukan Pak Muldoko tentunya, bahwa ternyata presiden tidak berkenan. Itu adalah angin segar buat saya. Tapi jujur aja Bapak Ibu sekalian, presiden itu orang yang santun, bukan orang yang gerasa gerusu, orang yang begitu mengambil keputusan secara frontal gitu ya. Yang membuat saya lebih sedih lagi bahwa ternyata Pak Muldoko ini secara tidak langsung menciptakan dilema kepada presiden. Karena apapun terjadi, Pak Muldoko ini lama membantu presiden dan menjadi orang terdekat presiden. Ini ada kegamangan dari presiden untuk mengambil langkah. Makanya saya waktu itu memberikan solusi terbaik untuk bangsa ini dan untuk Pak Muldoko, bahwa Pak Muldoko harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ini menurut saya jalan satu-satunya agar Presiden tidak terhindar dari citra buruk dengan manuver-manuver Pak Muldoko. Kalau Pak Muldoko keluar dari lingkaran istana atau keluar dari pemerintahan Pak Jokowi, terserah. Beliau mau bertanding, berjuang keras melawan kelompoknya SBY, itu kita tidak peduli. Karena tidak ada imbas apa-apa. Selama Pak Muldoko masih di lingkaran istana, pasti apapun terjadi, itu akan dijadikan amunisi untuk menyerang presiden. Secara logika, saya bisa mengerti. Karena kantor Pak Presiden dengan kantor Pak Muldoko itu hanya selemparan batu. Dan semua orang tahu, seluruh Indonesia tahu bahwa ada kedekatan personal di antara keduanya. Jadi sangat tidak mungkin kalau presiden tidak tahu. Meskipun nyatanya
saya dapat konfirmasi bahwa Presiden sama sekali tidak tahu dan sangat menyesalkan kejadian ini. Pada lingkungan terdekat Presiden, waktu itu saya bicara, salah satu menteri saya bicara bahwa Presiden seharusnya berbicara di depan publik yang mengatakan bahwa saya tidak tahu menau dan sebagainya. Tapi saya mengerti, Presiden ini orang Jawa, ada ekoh pakewoh, ada segala macam. Dan ini yang membuat saya semakin marah kepada Pak Muldoko bahwa yang tadi saya katakan bahwa Pak Muldoko menciptakan dilema buat Presiden. Jadi supaya ini tidak berkembang terus-menerus menjadi bola liar dan menjadi bola salju yang semakin besar, saya sarankan kepada Pak Muldoko untuk berbesar hati, kesatria, untuk mengundurkan diri. Supaya tidak tercipta dilema dari Presiden dan tidak menjadi beban bagi Presiden. Jadi langkah ini menurut saya adalah solusi terbaik mengatasi kekisruhan ini. Supaya apa? Tujuan saya hanya satu, menghindari citra buruk silang sengkarut Partai Demokrat ini terhadap Presiden. Saya hanya ingin menyelamatkan Presiden. Jadi ini yang saya ingin saya suarakan pada sahabat-sahabat semuanya, dan makanya saya sependapat dengan Gus Soleh bahwa apa yang dilakukan Pak Muldoko dengan alasan apapun tidak bisa diterima. Nah, sahabat, dari webinar ini saya perlu sampaikan bahwa ternyata kesatriaan seorang mantan Panglima TNI ini sampai detik ini tidak terlihat dari Pak Muldoko. Yang saya dengar ini dari lingkungan mereka juga, bahkan mereka mau fight back, mau menyerang balik SBY dengan isu macam-macam. Ini kan semakin tidak sehat. Jadi saya terus akan melawan. Bukan saya membela SBY-nya, bukan saya membela Demokratnya, tapi adalah saya membela fatsun politik atau etika politik yang berkembang di tanah air ini. Iklim perpolitikan nasional harus kita biarkan sehat selama masa kepemimpinan Pak Jokowi. Jangan sampai orang akan mengenang Pak Jokowi mempunyai legacy atau warisan yang tidak baik dalam menciptakan iklim perpolitikan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat, terngiang-ngiang, meskipun sudah 25 tahun yang lalu peristiwa Kuda Tuli, Sabtu Kelabu 27 Juli, waktu itu pemerintah dianggap tidak setuju dengan Partai Demokrasi Indonesia, kemudian terjadi huru-hara, akhirnya pemerintah memaksakan ketua dan paket ketua baru dari PDI, kemudian PDI yang tersingkir menjadi PDIP. Itu adalah sejarah kelam dan itu tidak boleh dan tidak boleh terjadi lagi. Jangan sampai citra indah dari seorang Jokowi menjadi bapak pembangunan infrastruktur ini tercoreng karena ada oknum di sekitar Presiden yang menodai itu. Jadi peristiwa Kuda Tuli jangan sampai terjadi. Meskipun saya yakin bahwa pemerintah tidak terlibat dalam silang sengkarut Partai Demokrat, tapi selama ada Pak Muldoko masih di lingkungan terdekat Presiden, kesan publik ini tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita salahkan juga, gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya harapkan adalah kalau ternyata Pak Muldoko tidak mengerti, tidak mau tahu, dan dia akan jalan terus dengan posisi yang sekarang sebagai kepala KSP dan masih ngotot menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB, yang harus kita dukung, harus kita suarakan, dan harus kita support adalah langkah tegas Presiden untuk mengambil sikap, yaitu memberhentikan Muldoko. Presiden harus dikelilingi orang-orang yang terpercaya dan tidak mempunyai kepentingan politik. Saya tahu orangnya, banyak yang loyal tanpa reserve kepada Presiden dan mempunyai rekam jejak yang baik. Orang-orang seperti ini yang harusnya di KSP, bukan aventurir atau petualang politik seperti Pak Muldoko. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya ingin mengatakan bahwa yang ingin kita selamatkan atau saya selamatkan ini adalah iklim
narasinya adalah unhappy, tidak bahagia dengan kondisi silang sengkarut Partai Demokrat. Karena apa? Orang-orang akan pasti berpikir bahwa seolah-olah PDIP terlibat dengan pertimbangan secara pribadi Pak SBY dengan Bu Megawati terlihat tidak akur. Padahal PDIP sama sekali tidak terlibat. Dan saya sependapat dengan Bu Mega bahwa apa yang dilakukan Pak Muldoko ini berpotensi menjadi presiden buruk yang bisa dilakukan atau menimpa partai manapun. Partai yang legal, yang sah diakui negara. Bisa diambil alih oleh orang lain. Ini bahaya. Bahaya, dan sekali lagi saya sangat sependapat dengan webinar ini. Harus kita selamatkan negara ini dari petualang-petualang politik yang mengganggu begini. Jadi Gus Soleh, saya menyarankan kepada Gus Soleh dan kawan-kawan agar webinar ini direkam atau mungkin di transkrip dalam suatu hasil keputusan webinar dan disampaikan kepada Presiden. Presiden harus tahu bahwa sebagian rakyat Indonesia, sebagian relawan beliau mendukung beliau. Kita sangat tidak nyaman dengan manuver politik Pak Muldoko. Itu yang disampaikan. Karena apa? Karena saya melihat beberapa orang relawan Pak Jokowi itu menjadi tim ses daripada gerakan Pak Muldoko di KLB. Ini bagi saya sangat memprihatinkan gitu. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang pragmatis gitu. Mereka tidak berpikir jauh bahwa ini akan berimbas pada Presiden Jokowi, akan berimbas pada tataran etika politik, dan yang paling penting adalah partai-partai yang ada itu merasa tidak nyaman dan aman gitu dalam menata kepartaian mereka. Karena apa? Berpotensi diambil alih oleh orang luar gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko, cukup rekrutmen sekian ratus orang dengan ada boker, hilang itu kepemimpinan ini. Nah, sekarang harapan kita adalah yang pertama, ketegasan Presiden untuk bersikap tegas kalau Pak Muldoko tidak mau terlibat, tidak mau mengundurkan diri, Presiden harus tegas. Yang kedua, saya menginginkan Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli, untuk tidak menggadekan kepercayaan Presiden. Karena kuncinya ada di Kumham. Jangan sampai nanti organisasi atau partai yang sudah sah diakui negara tiba-tiba dibalik, dilengsarkan begitu saja. Ini suatu presiden administrasi negara yang tidak bagus. Ini bukan masalah politik, tapi adalah masalah etika. Dan kepentingan kita bersama yang seperti dikatakan oleh Gus Soleh adalah kita sama-sama menginginkan bahwa presiden harus aman dan nyaman menyelesaikan masa tugasnya sampai 2024 tanpa ada gangguan yang berarti dari pembantu-pembantunya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang pembantu presiden ini juga agak beberapa sangat tidak seperti yang kita harapkan. Kasus Omnibus Law, kasus pencabutan Perpres Miras, kemudian ada hal yang lain. Sering sekali Presiden dibiarkan sendiri menjadi sasaran tembak oleh musuh-musuh politik Presiden. Nah, pada saat kasus ucapan benci produk luar negeri itu, alhamdulillah ada seseorang yang membantu. Menteri Lutfi itu luar biasa bagi saya. Meskipun tidak bisa memperbaiki kerusakan, tapi minimal kita mengharapkan ada seorang menteri yang berani tanggung jawab pasang badan untuk presiden. Dan ini kita harapkan yang terjadi pada menteri-menteri yang lain. Jangan sampai selalu dalam masalah apapun presiden kita biarkan menjadi sasaran tembak sendirian. Perpres Miras kemarin harusnya ada beberapa menteri seperti Pak Luhut atau mungkin yang lain harusnya pasang badan untuk menyelamatkan presiden. Jangan sasarannya hanya presiden. Omnibus Law juga begitu. Ini hanya refleksi yang kejadian yang sudah terjadi, dan ke depan kita juga menjaga dan jangan sampai kasus manuver seorang Muldoko ini berulang kembali dan akan menyulitkan posisi politik dari Presiden Jokowi. Jadi terakhir Gus Soleh, saya ingin sampaikan bahwa saya
merasa terhormat ada di webinar kali ini, dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada kegiatan webinar yang lain, tapi saya menyarankan kepada Gus Soleh untuk mendokumentasikan hasil webinar ini karena saya lihat ada beberapa pembicara yang sangat baik, ada Mas Boni Hargen, ada sahabat saya Pak Yanes, ada Noel dan sebagainya. Ini harus didokumentasikan dan harus disuarakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang peduli untuk menyelamatkan presiden, bukan orang-orang yang aventurir atau petualang. Di belakang seorang Noel itu ada ribuan orang. Di belakang seorang Yanes itu juga ada puluhan ribu orang. Di belakang Boni Hargen itu juga banyak orang. Jadi jangan dilihat dari berapa orang yang ada di sini, tapi seberapa besar kekuatan mereka dalam mempengaruhi publik. Jadi saya kira itu, Gus Soleh atau Pak Moderator, terima kasih sekali lagi. Jadi saya katakan bahwa saya mendukung langkah tegas Pak Muldoko untuk menyelamatkan citra pemerintahan dengan saya mendukung Pak Presiden agar Pak Muldoko sesegera mungkin keluar dari lingkaran istana agar tidak mengganggu Presiden kita semuanya, Presiden Jokowi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bapak Rudi. Terima kasih Pak Rudi, luar biasa. Opini Rudi disampaikan di webinar ini. Jangan biarkan Jokowi menjadi sasaran tembak sendiri ya. Nah, iya, itu yang menarik. Kemudian ada 2 poin yang saya catat di sini, yaitu beliau sangat concern dengan agar Jokowi meninggalkan legasi yang baik untuk negara ini, terutama di bidang politik, untuk menyelamatkan iklim perpolitikan Indonesia. Dan jangan peristiwa kuda tuli terulang lagi. Ternyata Pak Muldoko yang jadi kuda Troya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya adalah Bapak Petrus Celestinus, Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan sekaligus pengamat dan praktisi hukum. Kami persilakan Pak Petrus Celestinus. Bentar. Hanya mengharapkan Pak Rudi stay. Bentar. Pak Moderator, karena Pak Rudi ada acara lain. Sebelum pamit, suruh closing statement sekali. Pak Rudi, kalau karena mungkin tidak bisa menunggu sampai akhir, kami persilakan sekaligus untuk closing statement. Ya, terima kasih Gus Soleh, terima kasih Pak Moderator. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa webinar seperti ini terus kita lakukan agar ada pencerahan kepada publik, dan yang paling penting adalah kita tunjukkan kepada Presiden Jokowi bahwa kita masih ada untuk beliau. Itu yang paling penting. Jadi orang-orang seperti Yanes ini harus diamplifikasi suaranya agar beliau tahu bahwa beliau tidak sendirian, dan terus kita mengawal beliau dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Saya kira closing statement saya cukup singkat, Pak Moderator. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk semuanya. Khususnya sahabat saya Pak Yanes, sukses. Kapan kita ngopi lagi, Pak? Siap, Komandan. Ya, siap, Pak Gus Soleh, thank you. Terima kasih, Pak Moderator, terima kasih semuanya. Noel, Mas Boni Hargen, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi, Pak Rudi. Siap. Narasumber yang berikutnya adalah Bapak Petrus Celestinus. Saya persilakan Pak Petrus. Pak Petrus mendengar suara saya, Pak Petrus? Bagaimana Gus Nurul, Pak Petrus sudah hadir belum? Saya belum melihat ini beliau hadir. Kalau kan yang berikutnya, yang ketiga yaitu Bapak Boni Hargen. Pak Petrus belum kelihatan ya? Pak Boni Hargen juga belum muncul. Di perjalanan. Dalam perjalanan bisa kan? Oke, yang berikutnya Dr. Arkam Asikin dari Ujung Pandang. Saya juga belum melihat kelihatannya.
Baiklah, yang jelas nampak di mata saya adalah ya Pak Immanuel Ebenezer. Pak Joshua. Silakan Pak Joshua. Di unmute dulu Pak Joshua. Ya, halo. Ya. Oke, baik. Pak moderator sudah dapat mendengar suara saya, Pak? Iya, bisa kedengaran. Ya. Baik. Pertama-tama, seperti biasanya, saya harus berterima kasih kepada idola saya, Bapak Gus Solah. Kemudian, terima kasih ini juga kepada panitia, khususnya moderator, dan bahkan narasumber yang disiapkan untuk hari ini memberikan pencerahannya, sekaligus semua peserta webinar, antara lain relawan Jokowi dimanapun berada. Baik mungkin dari Belanda, ada teman saya pun juga hadir dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa forum diskusi relawan yang dipimpin oleh Bapak Gus Solah sudah merambat di seantero bumi. Sehingga webinar apapun, apalagi dengan tema yang begini bagus, pasti diikuti oleh kita semua. Saat ini, halo? Iya, enggak. Ayo Pak. Baik. Lanjut. Baik, saat ini saya tidak berada di Jakarta karena ada tugas relawan yang saya lakukan. Pertama di Batam, untuk ketiga kali di Batam, dalam konteks berurusan dengan para mafia tanah, sesuai instruksi dari Presiden Jokowi dan surat edaran dari Bapak Kapolri baru, Bapak Jenderal Listio. Dan kini saya ada di Medan dalam konteks yang sama. Karena saya beranggapan bahwa apa yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden itu merupakan instruksi yang sangat penting dalam konteks bela negara secara benar. Saya harus memberikan sebuah pencerahan tentang bela negara ini. Banyak orang berpikir bahwa membela negara ini harus panggul senjata. Tidak lagi. This is the old paradigm. The new paradigm, paradigma baru adalah dengan ballpoint di kantong, dengan pacul di pinggang, Anda sudah melakukan bela negara jika itu dilakukan dengan baik dan benar. Itu pemahamannya. Sehingga saat ini juga kita sementara bela negara. Mengapa? Karena kita sementara berbicara tentang bagaimana menjaga supaya dukungan kita kepada Bapak Jokowi berakhir 2024 dengan meninggalkan legasi yang benar. Adapun tema tentang KLB, Demokrat, KSP, hal-hal biasa, kecil itu. Tetapi karena dikemas dalam suatu hal yang merepotkan, membuat bangsa ini tercengang, sehingga itu merupakan satu hal besar yang perlu dibahas oleh para pendukung Jokowi ini. Saya tentu saat ini berpikir keras. Mengapa? Ini tidak gampang memberikan analisis politik. Saya tidak ada kepentingan apapun. Nanti saya bicara ini, apakah menyinggung si A, B, dan C. Tentang the high politik. Nah, sekarang analisa saya yang pertama. Yang pertama, hal-hal seperti ini kita akan lihat secara politik begini. Tidak boleh kita melihat politik ansih yang ada di Indonesia saja. Kita harus melihat secara global. Apa percaturan politik ini secara geopolitik dunia? Wah, keadaannya begini, begini, dan begitu. Dan terjadi di Indonesia ini tidak bisa terlepas. Saya kasih contoh. Bapak-bapak bisa lihat di Amerika Serikat dengan model demokrasi seperti itu, hasil akhir kayaknya kita tahu. What is the aim last? Begini, nyatanya begitu. Nah, terhadap KLB ini saya bingung untuk menganalisis. Hanya ada beberapa statement saya merupakan kajian politis
yang perlu saya sampaikan. Pertama, melanjutkan tadi. Begini. Kalau bicara manajemen konflik, saya yang memberikan materi itu di Departemen Pertahanan RI tahun 2002. Khusus ormas seluruh Indonesia. Konflik dan disintegrasi bangsa. Nah, saya melihat ini kalau tidak disikapi dengan benar, maka akan menjadi satu konflik yang berkepanjangan. Akan terjadi gontok-gontokan antara kepentingan-kepentingan. Ada vested interest yang kental, ada vested interest yang sempit, sehingga membuat kita ragu. Saya tentunya tidak mau juga menyinggung Bapak Muldoko yang saya hormati, tidak mau. Dia seorang panglima, dia seorang jenderal, patut dihormati. Apalagi dia sebagai seorang menteri, ya sejajar menteri, seorang kepala staf presiden. Jadi saya bicara ini secara umum, saya tidak menyinggung apapun. Begini maksudnya, Bapak-bapak lihat, dalam konflik, dalam menciptakan manajemen konflik, dua orang sepakat. Ya, saya tidak sementara mengatakan bahwa Pak SBY dan Pak Muldoko sepakat seperti apa yang saya katakan. Ini manajemen konflik. Mari kita bikin konflik ini, hasil akhir ini. Berantem, akhirnya berteman, hasilnya ini, dan kita konyol semua. Ini bukan main-main, Pak. Ada 3 militer terlibat di sini. SBY begitu dia jenderal, dia mantan presiden 2 periode, luar biasa. Dia pernah menduduki jabatan primus inter pares 2 periode 10 tahun. Agus, anaknya AHY, militer, walaupun hanya mayor dibanding dengan ayahnya, seorang jenderal. Apalagi Bapak Muldoko, seorang panglima. Pertarungan ini membuat saya kurang nyaman. Karena apa? Rasa sayang saya kepada TNI ini membuat saya harus berpikir ulang untuk memberikan tanggapan yang tidak spesifik, tetapi terarah ke sana. Bapak bayangkan, jika terjadi sesuatu akibat kisru ini, elektabilitas Demokrat naik, kita tidak bisa analisa bahwa naik atau turun. Taruhlah dia naik, hasil kompromi di situ, oke, naik. Muldoko siap jadi presiden, calon presiden, semua bisa terjadi. Artinya apa? Artinya di sini bahwa Bapak Muldoko ada di KSP yang seharusnya berpikir seperti the West Wing thinking. All men is all president man. Semua orang yang di KSP itu harus presiden, tidak boleh sedikit pun juga melakukan visi yang lain di luar visi besar presiden. Tetapi oke, whatever will be. Sudah terjadi. Bagi relawan, kita kurang nyaman. Saya tidak seperti Bapak Rudi. Bapak Rudi saya salut. Saya tidak pada momen untuk menyatakan bahwa Pak Muldoko harus mundur atau Pak Jokowi mengambil reshuffle. Tidak sama sekali. Ini analisa politik secara ilmiah. Boleh kita debat secara publik, secara ilmiah. Yang kedua, analisis saya. Kalau kita katakan bahwa Bapak Presiden Jokowi tidak terlibat, kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tetapi kalau saya pribadi, 100% Jokowi tidak terlibat. Hanya kajian ilmiahnya tidak demikian. Logika politik kita tidak boleh bertabrakan. Sedikit tentang logika politik. Beda jauh, Pak. Politika logikal dengan matematik logical. Ini semua premis dan minor, kesimpulan. Premis minor, premis mayor, bertabrakan semua. Jadi, siapa yang berani menyatakan bahwa Bapak Jokowi tidak terlibat? Saya orang pertama yang menyatakan, karena saya tahu beliau. Tetapi secara ilmiah, kajian itu namanya subjektif. Secara objektif harus kita lihat. Makanya secara objektif ini, webinar ini dibutuhkan. Kalau semua relawan tidak nyaman, terus mau apa? Ya tentunya kita harus bersuara. Ya, jadi begitu. Nah, jika terjadi apa yang dikatakan, dan saya percaya dia teman baik saya, sudah seperti saudara Pak Rudi Eskamri, bahwa
Bapak Jokowi merasa tidak nyaman sekali. Begitu juga Ibu Megawati. Mengapa lari ke PDIP? Wajar. Karena PDIP pendukung utama Bapak Jokowi. Yang saya dengan teman-teman calonkan dari awal. Sehingga membuat hati kita besar. Hati kita sebagai relawan Jokowi merasa besar bahwa dua tokoh besar ini yang kita bela, Bapak Jokowi maupun Ibu Megawati yang secara politik ada di belakang Bapak Jokowi, kurang nyaman dengan situasi dan kondisi ini. Dan itu bisa diperdebatkan, silahkan. Yang paling penting bahwa menurut saya relawan Jokowi, apapun yang terjadi, kita tetap harus mendukung Bapak Jokowi sampai berakhir 2024. Dengan meninggalkan suatu warisan yang baik, suatu legasi yang baik. Oleh karena itu, keputusan apapun juga yang akan diambil oleh Bapak Jokowi, saya yakin Bapak Jokowi sangat pandai dalam hal melihat situasi politik untuk mengambil keputusannya. Tugas saya adalah bagaimana mendukung itu dan berdoa buat beliau supaya keputusannya itu tidak terlalu terlambat, tetapi tidak terlalu cepat juga. Begitu. Jadi teman-teman relawan sekalian, saya tentu tidak terlalu straight to the point seperti bagaimana saya mencalonkan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo dulu. Itu saya langsung to the point. Tidak pakai analisis lagi. Ya Pak, ya. Jadi begitu ya. Saya tetap menaruh hormat kepada Bapak Muldoko. Dia seorang panglima yang saya hargai dulu. Waktu saya pertama kali mencalonkan Pak Jokowi, saya hadir di kantor Panglima waktu itu. Bersebelahan dengan rumah dinasnya Gubernur DKI. Dan saya mengapresiasi beliau sampai saat ini. Tentang apa yang beliau lakukan dan dia punya akibat apa, saya tidak mau masuk di dalam itu. Saya tidak mau masuk di dalam kemelut itu. Cuma kita harus membela. Jadi kira-kira sikap saya ini harus diketahui juga oleh para relawan. Tidak terlalu keras, tetapi juga silakan kita perdebatkan. Karena saya mempertanggungjawabkan omongan saya ini secara akademis, secara ilmiah. Mari. Jadi demikianlah Bapak sekalian, Bapak Gus Soleh, Bapak moderator, Bapak narasumber yang lain. Terima kasih, saya pikir untuk saat ini itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas Bah, anak Medan. Terima kasih Pak Yosua yang telah menyampaikan statementnya bahwa beliau yakin 1000% Jokowi tidak terlibat dalam KLB Demokrat ini. Setuju saya Pak. Hati saya bahaya. Malah Pak Jokowi terjerat nih gara-gara Pak KSC Muldoko ini. Baiklah, untuk narasumber berikutnya saya melihat tadi Pak Immanuel Ebenezer ya hadir. Ya silakan Pak Immanuel Ebenezer. Di unmute Pak. Halo. Ya, silakan. Bisa sore? Bagus Pak. Oke. Terima kasih moderator Gus Soleh dan Om Yans dan para narasumber lainnya. Saya rasa kita punya kesamaan berpikir ya persoalan polemik Demokrat ini. Tadi apa yang disampaikan Pak Rudi itu saya yakin bisa mewakili kegelisahan dan keresahan kawan-kawan relawan. Walaupun kita lihat di tempatnya Pak Muldoko sendiri banyak juga, ada beberapa tidak banyak. Saya nggak mau bilang banyak, karena yang lebih banyak itu meminta Pak Muldoko mundur. Tapi bagi mereka yang mendukung Pak Muldoko, saya rasa sah saja. Karena begini, kita lihat, saya mau memahami secara substansi ya persoalan KLB Medan ini. Saya melihatnya begini, memang ada beberapa hal yang kita lihat secara substansi ini mengganggu pikiran kita atau logika kita atau akal sehat kita. Pertama, apakah Kongres Medan ini mewakili asal politik yang selama ini kita harapkan? Walaupun kita sama-sama ketahui bahwa pesan makan Nusa
Sarapan dulu ya. bahwa Sarapan sekali makan siang. Demokrat ini partai memang partai yang kita tidak suka. Kita lihat bahwa gerakan-gerakan HTI, kelompok-kelompok khilafah ini subur di pemerintahan SBY. SBY harus juga bertanggung jawab terhadap tumbuh suburnya kelompok-kelompok khilafah yang hari ini anti terhadap Presiden Jokowi dan anti terhadap kebinekaan. Yang saya khawatirkan SBY memanfaatkan momentum gerakan-gerakan pro-khilafah ini jadikan alat politiknya. Jadi saya melihatnya lebih jauh, tidak persoalan KLB-nya. Tapi secara substansi, bingung, hati-hati sekali, bahaya. Itu secara substansi memang ini berbahaya buat demokrasi. Jangan sampai ini menjadi legacy yang tidak baik nantinya. Gitu. Jangan atas nama kepentingan negara atau kepentingan politik. Kemudian demokrasi yang menjadi roh cita-cita kita bersama itu diselewengkan. Jadi saya sependapat sekali dengan Mas Rudi tadi. Ya Pak Muldoko harus punya jiwa kesatria. Jangan seret-seret presiden dalam polemik yang ini bisa membahayakan legasi presiden itu sendiri. Kita mau di pemerintahan terakhir presiden, ini presiden meninggalkan legasi yang baik buat demokrasi, baik buat bangsa ini, gitu loh. Karena jangan sampai ini ketimpangan. Karena substansi dari nawacita adalah revolusi mental. Substansi dari saya melihatnya roh dari nawacita itu adalah revolusi mental itu sendiri. Lalu kemudian revolusi mental ini kalau kita lihat tidak dipahami oleh para pembantu-pembantunya yang haus kekuasaan, yang hanya melihat bahwa 2024 menjadi momentum yang lebih baik lagi daripada hari ini, itu bahaya. Makanya kalau seandainya kawan-kawan bicara tentang Muldoko mundur, saya sih sedikit beda pandangan. Mungkin beda pandangan itu apa? Karena hampir semua yang harus mundur, karena bahaya buat presiden. Kalau cuma satu Muldoko, saya rasa kurang. Semua tuh mundur tuh. Yang berpikir tentang 2024, karena bahaya. Presiden kan mau meninggalkan legasi yang baik di pemerintahan terakhirnya. Jangan diganggu persoalan-persoalan 2024. Ini bahaya. Kalau seandainya tidak mampu, lebih baik mundur. Ada banyak orang-orang hebat di sini. Ada Pak Rudi S. Kamri, Om Yans, kemudian ada Gus Soleh. Saya yakin sahabat-sahabat saya ini tidak pernah berpikir 2024. Saya yakin all out bekerja untuk presiden. Kalau seandainya kawan-kawan di webinar ini dikasih kesempatan. Kenapa saya berusaha selalu meneriakan tentang copot para menteri yang kurang perform? Karena ini bahaya. Seharusnya presiden juga harus peka ya. Pekanya gini. Kalau seandainya presiden benar-benar mempertahankan kabinet-kabinet atau pembantu-pembantunya yang hanya berorientasi berpikir 2024, ini bahaya. Karena begini, siapapun yang berpikir 2004 di kabinet, kecenderungan korupnya tinggi. Karena mereka harus mencari pundi-pundi, mencari duit, dan mencari sesuatu yang mereka galang buat 2024. Cari mereka yang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik buat 2024 itu bohong, bullshit. Jadi saran saya, menteri-menteri atau pembantu-pembantu presiden yang hanya berpikir 2024, mundur. Karena ini bahaya buat pemerintahan Jokowi. Lalu siapa tawarannya? Tawarannya kawan-kawan yang di webinar ini, saya yakin punya kemampuan untuk lebih fokus bekerja di pemerintahan Jokowi, lebih fokus mengawal nawacita, lebih fokus menunjukkan substansi revolusi mental itu sendiri. Jadi saya rasa bapak-bapak semua yang ada di sini harus ya lebih kritis lah, lebih kritis, lebih greget kritiknya, jangan menjadi follower salah satu menteri, karena kita pendukung Jokowi bukan pendukung menteri. Ingat bahwa relawan-relawan Jokowi ini bukan pendukung menteri, kita ini pendukung presiden.
Jadi tegak lurus kita adalah ke presiden, bukan tegak lurus ke menteri atau pembantu-pembantunya. Ya itu yang harus dicatat oleh kawan-kawan semua relawan. Relawan Jokowi hanya sebagai pendukung Jokowi, bukan pendukung menteri. Dia hanya tegak lurus terhadap Presiden Jokowi, bukan tegak lurus pada menteri. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang tegak lurus ke menteri, berarti yang persis kayak tadi disampaikan Pak Rudi Eskamri tadi, bahwa mereka pragmatis. Pragmatisnya kenapa? Loh, mereka sudah menghilangkan identitasnya sebagai pendukung presiden. Gitu loh. Kita lihat ketika kemarin begitu banyaknya masifnya gerakan-gerakan anti presiden, banyak kawan-kawan relawan yang sudah masuk di dalam struktur komisaris dan sebagainya, mereka diam. Padahal kita sepakat bahwa ketika kita duduk di BUMN, satu-satunya harus kita lakukan adalah apa? Bagaimana menghancurkan kekuatan HTI atau pendukung khilafah di dalam BUMN itu sendiri dengan cara apa? Mendukung presiden. Gitu. Loh, ini kan kita lihat kawan-kawan yang duduk di BUMN ya seperti ya tutup mata dan seperti tidak melihat apa-apa, dan itu bahaya sekali. Bahaya buat pemerintahan Jokowi, bahaya buat demokrasi. Nah, kalau persoalan drama Cikeas ini, kawan-kawan harus perhatikan benar-benar, jangan sampai terjebak dengan mainannya SBY. SBY ini sosok politisi yang punya kemampuan intelijen. Jadi kawan-kawan jangan sampai terjebak. Saya ingatkan kawan-kawan jangan sampai terjebak dengan polemik SBY lawan Muldoko. Ini konflik elit yang sengaja mau merusak pemerintahan Jokowi. Jadi jangan sampai kita terlibat. Kalaupun mau terlibat, biarin aja. Anggapnya nggak ada lah itu. Cuma ngerusak doang kok. Orang targetnya jelas. Pertama, kita lihat Demokrat secara politik sudah menurun. Kedua, mereka butuh yang namanya perhatian publik. Makanya mereka kemarin coba mendengungkan isu KLB Medan. Kedua, mereka coba menarik-narik presiden. Dan yang ketiga yang lebih penting adalah sandiwara ini harus segera dihilangkan. Biarkan presiden fokus bekerja buat bangsa ini, bahwa kita tetap butuh presiden yang benar-benar ya hari ini satu-satunya presiden yang bekerja untuk rakyat lah. Jadi presiden kita ini harus kita benar-benar jaga. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan semua, para narasumber, terima kasih buat Gus Soleh atas undangannya Gus Soleh di sini. Saya ucapkan terima kasih Om Yans dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Gitu. Ya moderator juga. Terima kasih Pak Immanuel. Ya. Demikian tadi narasumber kita, Bapak Immanuel Ebenezer, yang mengatakan bahwa bukan atau tidak hanya Pak Muldoko yang harus mundur, tapi semua menteri, semua pembantu presiden yang punya agenda politik di tahun 2024 harus mundur. Begitu ya, Pak? Persis, sangat persis itu. Karena jadi ngapain harus satu orang? Mengganggu tugas-tugas presiden dan membuat presiden yang seolah-olah memang terlibat di dalam KLB Demokrat ini. Gus Soleh ketawa-ketawa tuh Gus Soleh tuh. Gus Soleh bisa gantiin KSP tuh kayak. Yang saya tertarik cocok statement dari Pak Immanuel tadi ya, jangan terjebak dengan siasat SBY yang seolah-olah berkonflik dengan Pak Muldoko. Ya betul ya Pak? Ya, betul. Hati orang ini licik. SBY ini licik. SBY adalah politik yang licik, selalu playing playing victim. Ya. Karena kita harus mengawal pemerintahan Jokowi agar meninggalkan legasi yang baik, tidak hanya di bidang demokrasi, tapi untuk perubahan bangsa ini menjadi lebih baik karena adanya revolusi mental tadi ya Pak ya. Terima kasih Pak Ebenezer. Saya tadi melihat Dr. Arkam Asikin sudah hadir. Saya persilakan Pak Arkam. Aku izin Pak ya, aku ada ini. Atau mau statement? Ya closing statementnya itulah tadi. Saya sepakat dengan apa yang dikemukakan di forum ini, karena saya yakin
webinar ini menggagas sebuah ide-ide tentang perubahan dan menjaga mengawal Presiden Jokowi. Nah, saran saya, kalaupun ada beberapa menteri yang kita paksa mundur, dicopot, khususnya KSP, gantinya Gus Soleh. Gus Soleh itu mumpuni. Setuju, setuju. Ada Om Yans juga bagus, ada Rudi S. Kamri. Karena beliau-beliau ini punya daya kritis, punya komitmen, lantas punya integritas. Beliau-beliau ini tidak akan pernah mikirkan 2024. Beliau-beliau ini hanya memikirkan bagaimana menjaga Jokowi. Saya rasa terima kasih Pak Moderator yang terhormat. Terima kasih. Kemudian Gus Soleh dan kawan-kawan narasumber yang lain. Terima kasih Pak Emmanuel. Terima kasih. Kembali saya panggil Pak Dr. Arkam Asikin. Tadi saya sudah melihat beliau hadir. Pak Arkam? Mendengar suara saya Pak Arkam? Di unmute dulu Pak Arkam. Cuma nggak mau ini di situ kali, di host. Udah jadi co-host. Oke. Udah ya? Oke, silakan Pak Arkam. Ya, makasih. Salam bertemu kembali. Alhamdulillah, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Para narasumber yang saya hormati, Gus Soleh, Mas Immanuel, tadi dengar statementnya menarik Mas. Mas Rudi, ya. Gini, saya supaya dialog kita ini saya mencari coba sisi yang berbeda dalam konteks perdebatan ini, karena ini ada dua tema yang KLB dan KSP gitu. Jadi bola panas KLB dan ada KSP. Saya ke KLB-nya dulu. Bagaimanapun Kongres luar biasa itu dalam dinamika politik ini itu sudah berbagai partai politik mengalami hal yang sama. Jadi kata luar biasa itu sebenarnya bukan lagi luar biasa karena itu kontennya sudah mirip partai-partai yang lain. Waktu Golkar juga mengalami hal yang sama, PKB mengalami hal yang sama, semua partai P3 itu mengalami hal yang sama. Walaupun beda-beda saja namanya, ada muktamar luar biasa, ada kongres luar biasa, ada munas luar biasa, dan seterusnya. Jadi kalau dalam hal dinamika politik sebenarnya, kalau dalam pandangan saya secara politik, tidak ada istilah internal dan eksternal, kalau sudah katanya luar biasa. Jadi konteks luar biasa juga itu diabadikan di semua partai politik, di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi kalau diabadikan di anggaran dasar rumah tangga, bahwa memang peristiwa itu bisa terjadi. Jadi kalau di tubuh Demokrat masih berdebat kader internal dan eksternal, menurut saya itu sudah tidak tepat, karena kalau tidak mau ada kata kongres luar biasa, jangan masukkan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Begitu dalam logika politiknya kita, kalau melihat mekanisme politik di partai. Ini juga sebenarnya kontennya lebih kepada perbedaan pendapat antara pendiri partai dengan kaum orang eksternal dan teman-teman di akademisi atau di forum ini. Jadi kalau kongres luar biasa terjadi di Demokrat ini, hal yang biasa dalam mekanisme politik, karena memang ada istilah 2/3 di anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai masing-masing. Apalagi di Demokrat itu agak longgar kata luar biasanya, karena 2/3 DPD atau provinsi dan 50% kabupaten kota atau DPC. Nah, perdebatan internal eksternal tentu terjadi dalam konteks ada pasti yang tidak senang, karena Pak Muldoko dianalogikan sebagai orang eksternal. Tapi tidak mungkin ada mekanisme eksternal terjadi atau figur atau sosok eksternal kalau tidak ada mekanisme internal yang menarik masuk ke ruang pencalonan calon ketua umum partai. Nah, di situ dari sisi KLB. Jadi latihan panggung politiknya AHY itu belum terlatih memang dalam mekanisme politik. Jadi mantan TNI yang tiba-tiba mundur, kemudian masuk di calon gubernur Jakarta, kemudian masuk ke Demokrat. Jadi memang latihan politiknya sebenarnya belum maksimal
Nah, cocok dia menghadapi latihan politik seperti ini yang ada dinamika politik partai. Supaya pemimpin-pemimpin partai itu tidak cepat gugup dan gagap menghadapi dinamika politik internal. Jadi saya melihatnya masih terjadi kegugupan karena semua serba jumpa pers dan kemudian tanda petik terjadi kepanikan-kepanikan secara politik di Mas Ahaye dalam memimpin Ketua Umum Demokrat. Jadi harusnya dia tidak perlu panik, mau ada tokoh internal, mau ada tokoh eksternal, dihadapi secara metodologis politik kalau dia mau berhadapan. Karena di sini ada metodologi terjadi, ada komunikasi politik, ada interaksi politik di antara mereka baik internal maupun di eksternal. Yang lebih rumit memang kalau kata bola panas di tema ini, yang rumit memang dihadapi oleh pengurus Demokrat yang sekarang itu karena dia berhadapan dengan pendirinya sendiri. Jadi pendiri partai politik, pendiri Demokrat itu yang berhadapan dengan ketum atau Mas Ahaye. Nah, Mas Ahaye karena belum terlatih secara politik di Demokrat, karena tiba-tiba di Demokrat karena pencalonan Gubernur Jakarta kemarin, kemudian menjadi komandan Satgas di Partai Demokrat, kemudian masuk di Kongres Maret 2020, kemudian menjadi ketua umum, peralihan dari SBY ke seorang Ahaye. Nah, itu yang menurut saya terjadi diskomunikasi dari awal. Diskomunikasi SBY dengan para pendiri, ditambah lagi diskomunikasi antara Ahaye sebagai ketua umum partai dengan para pendiri partai. Jadi kerumitannya di situ. Seandainya pendiri partai terbagi 2 atau terbagi 3, mungkin bahasanya tidak kelabakan dan tidak pusing seperti ini. Nah, yang terakhir dalam konteks bola panas KLB-nya adalah ketika SBY selalu jumpa pers juga terakhir-terakhir di proses semua mekanisme politik di Demokrat. Harusnya menurut saya bola panasnya biarkan Mas Ahaye yang sendiri menghadapi dengan strukturnya. Jangan lagi SBY jumpa pers dan segala macam, karena supaya Ahaye-nya belajar. Karena ini kan proses belajar dia, karena tidak berpengalaman dalam memimpin partai besar. Belum pengalaman dalam kancah politik nasional. Jadi ini ruang pengalaman Demokrat bertambah, Mas Ahaye bertambah dalam sejarah politiknya, yang kemudian pertarungan politik itu adalah pertarungan politik seperti ini yang dihadapi. Nah, dihubungkan pasti dengan konteks KSP, karena kebetulan juga Pak Muldoko adalah kepala staf kepresidenan. Nah, kalau saya sih berpikirnya, kalau itu mau dianalogikan kemudian terjadi desakan mundur apa segala macam, ya Pak Jokowi juga memang harus lebih mentertibkan, dalam artian mentertibkan, ya mendisiplinkan semua ketua partai. Kalau gitu, tidak ada pilih merek. Kalau itu dianalogikan mengganggu stabilitas di istana. Nah, kalau saya mencermatinya secara politik, biarkan pertarungan politiknya ini adalah pertarungan politik dinamika politik Demokrat. Makanya surat Mas Ahaye ke Presiden Jokowi itu memang tidak perlu dibalas. Karena secara komunikasi politik, kalau dibalas surat itu memasukkan ruang presiden kepada ruang partai. Sementara dalam kacamata nasional kita, presiden adalah pembina semua partai politik. Jadi, kalau kemarin suratnya tidak dibalas, kemudian tidak ditanggapi, ya itu juga problem, itu juga bagian dari proses biasa dalam dinamika bernegara. Tidak perlu memang Presiden Jokowi membalas surat dari Mas Ahaye kemarin. Jadi kesalahan komunikasi politik yang pertama kemarin Mas Ahaye itu adalah ketika mengungkap di publik dan kemudian meminta Presiden Jokowi membalas surat Mas Ahaye itu sebagai Ketua Umum Demokrat. Itu memang tidak nyambung. Urusan internal Demokrat, kemudian memasukkan presiden masuk dalam lingkaran urusan itu memang tidak bagus. Karena itu bisa mencuplik partai-partai lain kemudian mengadopsi kejadian politik yang sama. Jadi sudah tepat Mas Jokowi sebagai presiden tidak menerima, dalam artian tidak membalas surat partai tersebut. Karena kalau dibalas besok-besok kalau ada lagi terjadi kongres luar biasa partai-partai, bisa jadi partai juga menuding lagi pemerintahan Jokowi untuk kemudian masuk dalam ranah mengingatkan para menterinya. Kalau saya dari awal sih mengatakan sejak pemerintahan Jokowi yang pertama, saya sudah pernah mengulas tentang di beberapa forum diskusi, sebaiknya menteri-menteri itu kalau ditunjuk jadi menteri harus nonaktif dari partai. Dia harus mendelegasikan jabatan partainya ke orang lain. Itu harusnya dibikinkan klausalnya di penetapan menteri oleh presiden. Supaya
tidak ada campur aduk aktivitas kalau dia bekerja demi kepentingan negara. Kalau kita sepakat kepentingan negara di atas segala-galanya sebagai menteri, harusnya menteri di kabinet itu sejak dilantik jadi menteri, sebelum dilantik jadi menteri, 1 hari sebelum jadi menteri, atau pasca setelah pelantikan, dia harus nonaktif, menyerahkan ke pleno partai, kemudian pimpinan partainya diambil alih oleh terserah di internal partainya. Jangan bebankan presiden dengan urusan-urusan kepartaian. Karena sekarang kalau ketua-ketua partai ke daerah itu kita tidak bisa bedakan. Atau wakil-wakil ketua partai yang ada di kabinet sekarang kita tidak bisa bedakan. Kalau dia datang ke Makassar nih, dia dapat pengawalan, patwal, ya, baik fasilitas negara dan tidak fasilitas negara. Nah, itu juga satu kali jalan urusan partai, jalan urusan kementerian. Sementara ini semua adalah uang negara, uang kementerian, bukan uang untuk urusan partai. Nah, ya saya sih bersepakat dalam konteks itu. Jadi 3 tahun menjelang proses Presiden Jokowi menyelesaikan tugas kenegaraan, harusnya para menteri diberikan warning sama presiden. Sebaiknya mau tetap jadi menteri, kalau mau tetap menteri, nonaktifkan jabatan partai di partai, serahkan ke pleno partai. Atau kalau yang tidak mau lepas jadi ketua umum partai, silakan tunjuk wakil ketua partai atau pengurus partai yang lain atau kader partai yang lain untuk jadi menteri di kabinet. Supaya beban presiden berada pada posisi pelaksanaan tugas negara secara 100% demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Nah, konten ini tentunya perlu kita perdebatkan secara apik bagaimana caranya memberikan solusi-solusi alternatif. Jadi bagi saya antara sekarang karena sekarang versi, karena KLB sudah terjadi, pertarungan politiknya antara Mas Haye dengan Pak Muldoko itu ya sudah ada di Menkumham dan kemungkinan besarnya akan lanjut di pengadilan. Kalau kemudian mereka diproses Menkumham dan pengadilan akan berlanjut, saya berharap pertarungan politiknya silakan berjalan di situ. Urusan kabinet adalah urusan presiden. Kalau ternyata besok Mas Jokowi mau mengganti, ya itu hak prerogatif presiden. Tapi dalam konteks kenegaraan, tidak perlu Mas Jokowi mengurusi juga urusan-urusan kepartaian. Biarkan saja mereka bertanding secara dinamika politik, karena itu memang digariskan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bola panas KLB itu kemudian kalau berpindah ke istana, dia akan berpindahnya ke Kumham. Itu saluran politik namanya. Dia akan di sana berdebat tentang anggaran dasar anggaran rumah tangga 2005 yang di versi KLB dengan anggaran dasar rumah tangga di versi 2020 versi AHY. Pertarungan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini yang menentukan memang siapa yang akan menang di Kumham dan siapa yang akan menang di pengadilan berikutnya. Kalau dia tidak puas di SK Menkumham, tentunya akan digugat dan dia bisa saja sampai ke Mahkamah Agung dalam konteks itu. Nah, kalau konteks presiden sepakat dalam artian biarkan presiden konsentrasi mengurusi kenegaraan. Secara politik biarkan partai mengurusi internal. Jadi ketika Mensesnek kemarin memberikan keterangan pers tentang presiden tidak akan mencampuri urusan internal partai, itu sudah tepat. Karena presiden berada pada posisi, Mas Jokowi berada pada posisi sebagai pembina partai politik di Indonesia. Artinya Pak Muldoko jadi ketua umum partai atau tidak jadi ketua umum partai, dia berada pada posisi sekarang menjadi internal Demokrat. Karena sudah dipatenkan, sudah diputuskan menjadi ketua umum versi Kongres Luar Biasa. Jadi sekarang Demokrat berada pada posisi 2 ketua umum. Kita tunggu proses Menkumhamnya. Kalau Menkumhamnya mengadopsi KLB, berarti Muldoko akan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kalau SK-nya ternyata tetap ke Mas Haye, berarti tetap Mas Haye. Jadi nanti komparasi data dari hasil KLB dengan komparasi data dari bola panasnya yang ada di Mas Haye itu akan ketemu di aparat teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Disitulah letaknya antara presiden tidak ikut campur karena urusan kenegaraan itu sudah ada di Menkumham. Jadi kalau saya sih tidak mengkhawatirkan antara perdebatan istana terkena efek atau tidak. Kalau opini publik silahkan saja. Karena kita tidak bisa hindari. Karena sekarang
semua foto, semua video, semua berita masuk ke medsos, pasti tanggapan publik akan terjadi. Terjadi juga dikotomi perbedaan pendapat, dan itu biarkan perbedaan pendapat itu menjadi pembelajaran bagi semua warga negara untuk memahami dinamika politik demokrat secara internal dan dinamika politik negara untuk tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu mendesak dalam konteks untuk mendesakkan tentang Pak Muldoko harus mundur dari KSP. Karena konteks negara tetap berjalan, konteks internal partai tetap berjalan. Kalau ternyata sekarang kita harus mendesak Pak Muldoko harus mengundurkan diri, sementara patennya Ketua Demokrat pun belum tentu. Karena masih ada melewati dua tangga. Tangga Menkumham dengan tangga bisa jadi terus ke Mahkamah Agung. Kalau selesai semua itu, baru dipatenkan oleh Menkumham atau Mahkamah Agung, secara de facto Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara real dan secara nyata dan secara faktual politiknya sudah 100% diakui oleh negara, sudah berjalan, baru kalimat tentang mendesak Pak Muldoko harus mundur dari KSP itu, baru itu bisa terjadi. Karena secara politik sekarang belum faktual, karena masih dua versi, masih dua ketua umum partai politik. Makanya kalau saya, senggang waktu 3, 4, 6 bulan ke depan ini adalah biarkan pertarungan politiknya antara Muldoko lawan AHY. Karena sama-sama mengakui diri sebagai ketua umum Partai Demokrat. Urusan presiden tidak usah campuri, biarkan saja presiden konsentrasi. Saya rasa juga Mas Jokowi tidak terlalu mengurusi urusan internal Partai Demokrat, karena beliau pasti konsentrasi mengurusi COVID, mengurusi tentang potensi ekonomi ke depan yang bangsa ini harus kerjakan. Kemudian banyaknya bencana musibah yang ada di daerah-daerah, pasti konsentrasi presiden itu ke situ. Tidak mungkin konsentrasi presiden juga mengurusi sebuah partai politik. Dan itu yang harus kita perkuat. Bahwa silahkan Pak Jokowi konsentrasi mengurusi negara. Biarkanlah urusan internal Demokrat itu berjalan. Kalau sekarang Muldoko ada di situ dan kemudian terpilih jadi ketua umum, biarkan juga Pak Muldoko menghadapinya secara individual, dalam artian menghadapi Mas Ahy di Menkumham dengan di proses pengadilan. Nah, yang terakhir sebagai prolog. Kalau kemudian nanti terjadi, saya sih memprediksinya bisa jadi terjadi tiga versi. Bisa tetap Mas Ahy jadi ketua umum Partai Demokrat versi Menkumham atau sampai pengadilan. Skenario kedua, Pak Muldoko aja jadi ketua umum Partai Demokrat sampai 2024, atau tetap KLB menang dalam versi pengadilan atau Menkumham sampai pengadilan, tapi bisa jadi Pak Muldoko tidak sampai memimpin Partai Demokrat 2024. Itu skenario ketiga. Jadi 3 atau sekian skenario itu bisa terjadi dalam dinamika politik Partai Demokrat. Makanya kalau saya mencermatinya secara analisis politiknya ke depan itu, pencermatan metodologi politik yang berjalan sekarang adalah kita tunggu startnya di Menkumham siapa, kemudian sampai pengadilannya siapa. Baru kita lihat apakah Pak Muldoko harus meninggalkan KSP atau tidak. Karena sekarang juga belum jadi ketua Demokrat secara paten. Karena masih perdebatannya masih ada. Itu sementara. Mas Muhadi, moderator, mohon maaf kalau ya nantilah kita diskusi supaya lebih agak enak kita berbagi dengan teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arkam Asikin. Saya melihat dua narasumber kita, Pak Boni Hargen dan Pak Petrus Celestinus belum hadir. Tadi Bung Arkam Asikin mengatakan bahwa sebenarnya KLB itu bukan sesuatu yang luar biasa karena diatur di dalam ADART. Kalau memang tidak ingin ada KLB, nggak usah diatur. Itu benar juga itu. Yang jadi masalah serius adalah yang berhadapan sekarang sebenarnya bukan Pak Muldoko dengan AHY, tetapi adalah pendiri Partai Demokrat dengan pengurus Partai Demokrat yang di bawah AHY. Nah, lebih disayangkan lagi, kenapa Pak SBY yang harus tampil mati-matian mempertahankan AHY? Itu bukan suatu pendidikan politik ya Pak ya? Karena dia sebagai seorang politikus muda yang masih miskin akan pengalaman, seharusnya kejadian ini diserahkan sepenuhnya kepada AHY untuk membuat AHY semakin dewasa. Supaya Mas Ahy-nya punya pengalaman politik dan belajar memimpin partai gitu. Ya, betul sekali. Kemudian beliau juga menyarankan bahwa
semua menteri harus menyatakan sikap mundur sebagai pengurus partai atau tetap menjadi menteri. Karena itu akan confuse apabila kunjungan ke daerah, apakah itu kunjungan seorang pengurus partai atau seorang menteri ya. Nah itu betul. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Arkam Asikin. Baiklah, sambil menunggu dua narasumber yang belum hadir, kita masuk ke tanya jawab. Siapa yang kira-kira tertarik dengan diskusi dengan Pak Rudi Eskamri, dengan Pak Janes Joshua, dengan Pak Arkam Asikin, silakan untuk menyampaikan pertanyaan maupun statementnya.